Oke, kita lanjutkan ya. Suhail bin Amr. Oke, kita dari sini aja mulainya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy ya untuk mendakwahkan tauhid kepada mereka. Nah, di antaranya yang ikut kumpul siapa? Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab berkata kepada Nabi, "Tabban laka ali hadza jama'tana." Celaka engkau wahai Muhammad, binasa engkau wahai Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami. Faradallahu alaihi bihadhihi as-surah. Nah, maka kemudian Allah SWT menurunkan surat Al-Lahab atau Al-Masad ya, sebagai balasan yang telak sekali untuk Abu Lahab ini. Kata Allah SWT apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Tabab artinya binasa atau merugi ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa ma kaidu fir'aun illa fi tabab. Ya. Tidak lain tidak bukan tipu daya Firaun itu berada dalam kerugian, ayat khosar. Kemudian di sini Allah SWT memulai dengan kedua tangan Abu Lahab. Kenapa? Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa bukan kepalanya, kakinya, matanya, telinganya? Tapi Allah menyebut kedua tangan. Nah, ini jawabannya karena li'annal yadain huma alatal amal wal harakah wal akhd wal a'ta wa ma asbaha dzalik. Karena tangan itu alat untuk bekerja ya, untuk berusaha, untuk bergerak, untuk mengambil, untuk memberi dan seterusnya. Jadi tangan ini banyak fungsinya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini Suhail bin Amr ya. Firman Allah SWT ayat berikutnya, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, tidak bermanfaat ya hartanya dan juga usahanya. Di situ apa di buku artinya? Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi harta yang dimiliki oleh Abu Lahab dan juga usaha yang dimiliki oleh Abu Lahab tidak bermanfaat untuk dirinya. Tidak bisa menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma di sini perhatikan ini maknanya dua ya. Ma apa? Yahtamil antakuna istifhamiyah. Maknya di sini ma istifhamiyah. Yang pertama ya, kemungkinan ma istifhamiyah. Ada dua kemungkinan makna ma di sini. Istifhamiyah itu ma pertanyaan. Ma hadza, berarti ma ini disebutnya ma apa? Istifha. Sudah belajar belum di bahasa Arab? Huruf-huruf istifham sudah belajar? Udah, apa? Man, ma, hal, kaifa, aina dan seterusnya. Nah ini maknya ma istifhamiyah. Maknanya kalau ini ma istifhamiyah, maknanya yaitu ayu syai'in agna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Harta dan usaha yang mana yang bisa menyelamatkan Abu Lahab? Nah, kalau ma-nya ma istifhamiyah. Jadi ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Maknanya harta dan usaha yang mana yang bisa menyelamatkan Abu Lahab. Kemudian yang kedua, yahtamil antakuna ma nafiyah. Apa nafiyah? Peniadaan. Ai ma agna anhu ai lam yugni anhu maluhu wa ma kasab syai'an. Kalau nafiyah ya kita sudah tahu ya. Nafiyah itu menafikan. Jadi tidak ada harta dan tidak ada usaha yang bisa menyelamatkan
dan bermanfaat bagi Abu Lahab. Ya. Paham? Ma-nya ada berapa maknanya? Ada 2. Nah, jadi ma istifhamiyah dan ma nafiyah. Kalau istifhamiyah apa? Pertanyaan. Jadi harta dan usaha yang mana yang bisa menyelamatkan Abu Lahab? Kemudian kalau nafiyah artinya tidak ada harta dan usaha yang bisa menyelamatkan Abu Lahab. Nah, ini indahnya bahasa Arab. Ya, jadi satu kalimat itu kadang ada banyak kemungkinan maknanya. Ya, lebih dari satu makna. Maka kemudian kilal maknain mutalaziman, dan 2 makna ini saling melengkapi. Ya. Wa maknahuma, dan maknanya kita hapus dulu. Anna ma lahu wa ma kasab lam yugni anhu syai'an ma'anal ada anal mal yanfa. Maknanya bahwasanya harta yang dimiliki oleh Abu Lahab dan juga usaha yang dimiliki oleh Abu Lahab sama sekali tidak memberikan manfaat dan faedah apa-apa untuk dirinya. Jadi dia betul-betul berada di di lubang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia binasa dan merugi meskipun secara realita kehidupannya dia orang apa? Orang kaya, punya jabatan yang tinggi di tengah-tengah kaum Quraisy. Tetapi semua itu kata Allah, ma agna anhu maluhu wa makasab. Hartanya yang kaya raya itu tidak bermanfaat untuknya, dan jabatannya yang tinggi di tengah masyarakat tidak bermanfaat, berfaedah untuknya. Padahal biasanya harta itu apa? Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Fal mal yafdi bihil insan nafsahu lau tasallatu alaihi aduwwun. Harta itu bermanfaat. Kalau misalkan ada di antara kalian yang tertangkap oleh musuh, kalian dengan harta bisa menebus diri kalian sendiri. Kemudian berikutnya, mana lagi? Nah, walau marido intafa'a bimalihi. Kalau kalian sakit, berobat pakai uang enggak? Pakai uang, bermanfaat. Walau jaa intafa'a bimalihi. Kalian lapar, uang bermanfaat enggak? Bermanfaat untuk beli makan. Fal mal yanfa. Jadi harta itu bermanfaat. Maka jangan apa? Jangan muna. Ya, jangan misal aku enggak butuh uang. Uang bukan segala-galanya. Enggak boleh kita bilang seperti itu. Uang memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Mau makan butuh uang, mau jalan-jalan butuh uang, mau beli baju butuh uang. Jadi uang itu penting dalam kehidupan ini. Ya. Tetapi memang tidak boleh kita menggantungkan diri kepada uang. Nah, kemudian lakin an-nafu alladzi la yunji sahibahu minan nar laisa binafin. Tuh, Masya Allah. Jadi harta itu memang bermanfaat sekali untuk pemiliknya. Dia bisa menggunakan harta itu untuk apa saja yang dia inginkan. Tetapi ya, harta yang sebanyak itu yang dia bisa gunakan untuk apapun yang dia inginkan, kalau tidak bisa menyelamatkan dia dari siksa neraka, maka sejatinya itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Tuh, makanya jangan iri kita ngelihat orang yang kaya raya tetapi apa? Kekayaannya tidak bisa menyelamatkan dia dari siksa neraka, waliyadzubillah. Malah semakin memberatkan dia hisabnya, ya. Kemudian kalau dia gunakan untuk kemaksiatan, maka dia terancam neraka. Makanya kata Ali bin Abi Thalib apa tentang harta? 2 kata Ali bin Abi Thalib tentang harta. Halaluhu hisab, haramuhu azab. Jadi ingat-ingat ya tentang harta yang disampaikan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Halaluhu hisab. Apa artinya? Halalnya akan dihisab, haramuhu azab. Haramnya akan diazab. Waliyadzubillah. Itu saklek sekali kan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi cukup itu nasihat dari Ali supaya kita berhati-hati ya di dalam meraih harta, mendapatkan harta, dan juga di dalam menggunakan harta. Terus walihada qala ma agna anhu maluhu. Oleh karenanya Allah SWT berkata,
harta kekayaan yang dimiliki oleh Abu Lahab tidak bermanfaat sama sekali untuknya. Ya, jadi tidak bisa menyelamatkannya ya dari azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kemudian qauluhu wa ma kasab, maknanya kasab di sini wa ma kasab minal walad. Jadi kasab ini maknanya selain usaha atau pekerjaan adalah apa? Walad apa artinya walad? Hah? Anak. Jadi kalian itu hasil usaha orang tua kalian. Kenapa? Kalian itu hasil usaha orang tua kalian, bapak emak kalian. Yakni ya ka'annahu qol ma agna anhu maluhu wa waladuhu. Jadi harta yang dia punya tidak bermanfaat untuknya dan juga anak yang dia punya tidak bermanfaat untuknya. Tuh, Masya Allah. Abu Lahab punya anak tidak? Punya. Kalau tidak salah ada 2 anaknya ya. Jadi suami anaknya siapa? Nabi SAW kan? Siapa namanya? Ruqayyah dan Ummu Kulsum ya? Betul nggak? Iya. Nama anak Abu Lahabnya siapa ya? Lupa. Uqbah sama Utaibah. Yang kemudian Abu Lahab menyuruh menceraikan, ya kan? Ceraikan itu putri-putri Muhammad. Kan kejam sekali ini Abu Lahab ini. Jadi permusuhannya sangat dahsyat. Sampai-sampai anak-anaknya ya, masalah dia dengan Nabi Muhammad terus dibawa-bawa dengan anaknya. Udah ceraikan Ummu Kulsum sama Ruqayyah. Yang kemudian akhirnya dinikahi sama siapa? Ummu Kulsum sama Ruqayyah? Utsman bin Affan. Subhanallah. Sampai Nabi berkata, makanya disebutnya Dzunurain. Ya. Kalau saya punya anak lagi, kata Nabi, saya akan nikahkan kepada engkau wahai Utsman. Tapi enggak langsung dua-duanya ya. Tapi satu-satu. Enggak, kalau Fatimah udah dipanjer sama Ali. Nah, seperti perkataan Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Nuh 21 yang menyebutkan wattaba'u malam yazidhu maluhu waladuhu illa khasara. Dan tidak mengikuti ya, dan tidaklah harta dan anak-anak mereka menambahi sesuatu apapun kecuali kerugian. Ini bagi orang kafir. Jadi orang kafir itu sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun anaknya, kalau tidak ya membawa pada keimanan maka hanya akan menambah kerugian. Waliyadzubillah. Jadi wa makasab di sini apa maknanya? Al-walad, di antaranya maknanya adalah walad. Sebagaimana juga Nabi SAW bersabda tuh ya, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Sesungguhnya makanan yang paling terbaik yang kalian makan adalah hasil usaha kalian sendiri. Tuh subhanallah. Ada enggak di sini yang pernah makan hasil dari kerja kalian? Ada? Ada yang pernah? Pernah. Itu rasanya beda, ya kan? Daripada kita dapat makanan dari orang tua misalkan. Dengan kita berusaha sendiri, bekerja, kemudian kita dapat penghasilan, dengan penghasilan itu kita beli makanan, kemudian kita makan, rasanya itu luar biasa. Sangat beda, nikmat. Makanya kata Nabi, itu adalah sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang, yaitu hasil kerja tangan sendiri. Ya. Terus, wa inna auladakum min kasbikum. Kata Nabi, anak-anak kalian itu adalah hasil usaha kalian. Hah? Bukan, maksudnya hasil dari usaha upaya kalian. Ya. Wa inna auladakum min kasbikum. Ya, karena kan orang tua kan dari kalian sebelum lahir orang tua sudah bersusah payah, suami istri. Ya. Kemudian lahir kalian, setelah kalian lahir orang tua kalian bersusah payah menghidupi kalian, menafkahi kalian. Jadi secara tidak langsung kalian itu adalah investasi untuk orang tua. Jadi investasi paling berharga, paling mahal yaitu anak-anak. Kalau orang tuanya mengerti. Tapi kalau orang tua yang tidak mengetahui nilai dan harga seorang anak, maka anak itu dianggap biasa saja. Ya. Nah, maka kalian seperti apa kedudukan kalian di mata dan di hati orang tua? Insya Allah kalau kalian luar biasa. Orang tua kalian insya Allah menempatkan kalian itu di posisi yang paling tinggi di hati mereka.
Ya. Apalagi anak perempuan, masya Allah. Ya, kata Nabi, anak perempuan itu sudah menjamin orang tuanya terhindar dan terjaga dari siksa api neraka. Iya, tapi syaratnya kata Nabi, ya, siapa yang dikaruniai 3 anak, kemudian dia mengurusinya, sabar, sampai kemudian mampu menikahkan mereka, maka anak-anak perempuan ini nanti di akhirat akan menjadi pelindung orang tuanya dari siksa neraka. Kemudian ada sahabat yang kemudian berkata, ya Rasulullah, kalau dua. Ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, kalau satu. Oh, apalagi 4. Tapi sumbernya dari satu induk. Hah? 4 dari satu induk. Ya 4 apalagi, masya Allah. Ya. Dan bahkan yang hebatnya itu ulama ketika menjelaskan hadis ini bukan hanya anak, termasuk juga saudara perempuan. Jadi kalau Ustadz nih misalkan gak punya anak perempuan, tapi Ustadz punya saudara perempuan, maka termasuk kalau Ustadz ngurusi saudara perempuan Ustadz, ya menafkahi mereka, kemudian membiayai mereka sampai mereka nikah, maka Ustadz dapat juga keutamaan itu. Ya. Tuh makanya kalian itu sangat penting ya. Kalian itu betul-betul di mata agama Islam itu sangat-sangat berharga. Ya, wanita. Beda kalau di zaman jahiliyah dulu, apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu terhadap wanita. Kalian itu dijual belikan. Bahkan ibu, waliyadzubillah. Kalau bapak meninggal, ibu diwariskan kepada anaknya. Dan bisa diapain saja sama anak. Iya. Iya, kalau anak cowok. Misalkan si A, ya, dia ini bapaknya, si B anaknya. Nah, punya istri nih si A ini. Kalau si A ini meninggal, maka istrinya diwariskan kepada anaknya, si B. Iya, jadi seolah-olah ibunya tuh kayak budak bagi dia. Waliyadzubillah. Jadi nggak ada harganya dan nggak dapat jatah warisan. Pokoknya nggak dipandang lah wanita itu di zaman jahiliyah terdahulu. Kecuali kalau kamu lahir menjadi anak bangsawan, anak pejabat misalkan, baru dapat perlakuan VIP. Tapi kalau dari rakyat-rakyat biasa atau apa, waliyadzubillah. Makanya luar biasa ya. Agama Islam memuliakan wanita. Kemudian datang orang barat apa? Eman, betul nggak istilahnya emansipasi? Yang ini mereka berusaha bahwasanya wanita itu sama dengan laki-laki. Harus keluar rumah, harus bekerja, begini-begini, boleh jadi pemimpin, boleh ini. Ya. Kenapa? Itu salah itu. Iya, dijadikan jargon Ilmu Kartini. Ini salah ini. Ini propaganda barat itu bilang. Jangan diikuti. Ya. Justru wanita itu ya wanita memang boleh berperan bagaimana kalian sesuai dengan potensi kalian. Tetapi bukan berarti kemudian posisi-posisi yang harusnya diemban oleh laki-laki kalian maju misalnya. Ini salah, tidak boleh. Jadi tetap di posisi dan koridor kalian sebagai wanita. Kalian punya potensi apa ya tunjukin di situ. Wanita-wanita di zaman dahulu ikut jihad enggak? Ikut kan ada yang ikut jihad, ada yang ikut perang, ada yang jaga perkemahan, ada yang mengobati dan seterusnya. Jadi sesuai potensinya masing-masing. Terus mana nih yang tadi? Nah, dan Syekh Utsaimin rahimahullah di sini menyebutkan ya kasab itu sebetulnya maknanya banyak ya, bukan hanya mencakup atau terkait dengan anak saja, tetapi juga harta juga sebetulnya termasuk dari kasab juga ya. Kemudian juga syaraf dan jah, kedudukan di tengah masyarakat itu termasuk kasab juga ya. Kemudian beliau menyebutkan kullu ma kasabahu mimma yaziduhu syarafan wa izan fa innahu la yughni anhu syai'a. Ya. Jadi setiap apa yang dia hasilkan dari harta, anak, kemudian kedudukan, semua itu tidak membawa manfaat dan faedah apa-apa untuk Abu Lahab waliyadzubillah. Kemudian kata Allah apa? Saya selanaron zatalahab. Dia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala waliyadzubillah. Sebetulnya
ini Abu Lahab ini, ya, jadi dia sempat marah-marah ketika surat ini turun. Sampai kemudian akhirnya Abu Lahab itu manggil Nabi Muhammad itu bukan Muhammad, tapi apa? Kalau Muhammad kan yang terpuji, lawannya terpuji apa? Ter tercela. Apa bahasa Arabnya? Muzammam. Jadi Abu Lahab memanggil Nabi Muhammad itu bukan Muhammad tapi Muzammam. Muzammam katanya. Dia apa namanya? Menakut-nakutiku dengan apa surat Al-Lahab. Padahal kalau memang dia ingin ya menjatuhkan Nabi Muhammad, ya sudah nggak usah takut. Kalau dia tidak beriman kepada Al-Quran. Tapi justru ini menunjukkan mukjizat Al-Quran. Abu Lahab sampai mati tidak beriman. Padahal kalau dia pengen mematahkan Al-Quran ini bohong, dusta, dia tinggal ngucapin aja asyhadu alla ilaha illallah. Udah Nabi Muhammad berarti dusta. Nah, berarti ini mukjizat Al-Quran. Ketika surat ini turun, Abu Lahab sampai meninggal tidak beriman. Kita lanjut. Ke istrinya aja langsung ya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ini bisa dibacanya dua ya. Nasab dan rofa. Sudah sampai sini belajar bahasa Arabnya? Nasab itu apa tandanya? Fathah. Kalau rofa tandanya doma. Ya. Nasab di antara tandanya fathah. Kalau rofa di antara tandanya doma. Jadi boleh dibaca nasab, boleh dibaca dengan rofa. Wa mra'atuhu hammala atau hammalatu. Boleh dibacanya. Ya. Nah, kemudian apa di sini? Yani kadzalik imra'atuhu ma'ahu. Nah, istrinya ini luar biasa. Jadi di Al-Qur'an contoh suami istri yang bejat, yang durjana, ini Abu Lahab dan istrinya. Siapa nama istrinya? Ummu Jamil. Benar enggak? Benar kan? Ummu Jamil. Namanya bagus Ummu Jamil. Tapi dia ikut bersama Abu Lahab. Dia adalah wanita min asrofi Quraisy, lakin lam yugni anha sarofuha syai'an. Jadi dia ini termasuk wanita yang memiliki kedudukan sangat tinggi di tengah-tengah orang Quraisy, tetapi tidak bermanfaat apa-apa untuk dirinya. Ya, karena dia ikut apa? Bersama suaminya ini fil ada wal ism wal baqa 'alal kufr. Jadi dia ikut suaminya ya, memusuhi Nabi, berbuat ya, dosa dan juga istiqomah banget. Tapi dalam kekafiran istiqomahnya. Waliyadzubillah. Beda ya dengan siapa? Asia enggak masuk. Ya, Asia suaminya siapa? Fir'aun. Tapi dia hebat Masya Allah, punya pendirian, tetap beriman. Ini Ummu Jamil malah ngikut suaminya. Suaminya bejat, dia ikut bejat. Ini bahaya ya. Waliyadzubillah. Makanya di sini penting kalian punya prinsip agama yang kuat terlebih dahulu. Ya, karena nggak tahu masa depan kalian seperti apa nanti. Tiba-tiba punya pasangan seperti Fir'aun misalkan. Waliyadzubillah ya. Nah, kalian ingat langsung kan, oh Asia, saya mau menjadi Asia. Gitu. Kita nggak tahu kan. Ustadz pernah ini soalnya pernah dapat ada masih hubungan kerabat sebetulnya. Sepupu tapi jauh banget, perempuan. Dia mengadu ke Ustadz. Jadi dia punya suami, dari sisi harta kebutuhan kata dia tercukupi semua alhamdulillah. Cuma dari sisi agama suaminya ini sering ninggalin sholat. Saya harus bagaimana? Wah berat kalau udah suami ninggalin sholat seperti itu. Ya. Saya sabar dulu, nasihatin pelan-pelan. Kalau keadaannya terus seperti itu, ya bahaya. Ya. Kalau suaminya terus meninggalkan sholat. Karena orang meninggalkan sholat bisa apa? Terjumus pada kekafiran. Waliyadzubillah. Ya. Makanya Ustadz kasih tips 1, kalau pengen cari suami, lihat yang rajin sholat berjamaah di masjid. Apalagi subuh. Pastikan subuh dia ada di masjid berjamaah. Apalagi sebagai imam, luar biasa. Udah pantas jadi imam untuk kalian.
Mana? Kita lanjutkan. Oh, hapus dulu. Jadi ini istrinya ikut-ikutan, ini bahaya banget. Nah, ini hamma, ini asal katanya apa? Jadi ini sigoh mubalago. Sigoh mubalago itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Yang ungkapan yang berlebihan itu apa disebutnya? Hiperbola. Ya. Jadi hamalah. Asal katanya itu ya hamilatun, membawa. Tapi ini dengan hamalah. Jadi betul-betul membawa. Tahmiluhu bikasroh. Wa dzakaru anha tahmilul hatab alladzi fihi syauq wa tadauhu fi tariqin Nabi sallallahu min ajli ada Rasul sallallahu. Subhanallah. Jadi ini yang dilakukan oleh siapa? Ummu Jamil. Jadi demi untuk bisa menyakiti Nabi SAW, dia rela menanggalkan kemuliaannya sebagai pembesar wanita Quraisy. Dia rela pergi mencari kayu-kayu ya, yang berduri, yang ini, terus dia gopong, diletakkan di jalan-jalan yang sering dilewati oleh Nabi. Sampai rela bersusah payah untuk bisa menyakiti Nabi. Nah ini orang kalau sudah benci, dengki dan lain sebagainya, apapun dilakukan, ya, meskipun dia harus menghinakan dirinya. Waliyadzubillah. Fi jidha hablum mim masad. Nah, di lehernya jid ini artinya onukun. Apa onuk? Leher. Ya. Dan masad itu alif. Ya, tali serabut. Annaha mutaqallida habalan min alif takhruj bihi ila sahra litarbita bihi ala hatab alladhi ta'ti bihi litad'u fi tariqi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya. Jadi Ummu Jamil ini sering pergi ke padang pasir, ngumpulin kayu-kayu, kemudian diikat, kemudian digendong, dibopong ya di atas lehernya, kemudian diletakkan di jalan-jalan yang sering dilewati oleh Nabi SAW. Ini kerjaan dia seperti ini. Ada yang sama pekerjaannya seperti ini? Enggak ada ya, alhamdulillah. Ya, khawatirnya misalkan ada di antara kalian yang lagi benci sama orang, apapun dilakuin. Apa nih, kejahatan apa lagi nih yang saya bisa lakuin untuk dia agar dia celaka? Nah, ini bahaya. Nah, ini pekerjaannya siapa? Ummu Jamil. Dan kalau tidak salah ada yang tahu kisahnya, yang dia mendatangi Nabi SAW dan Abu Bakar sedang duduk berdua. Ya. Tapi Ummu Jamil tidak bisa melihat siapa? Nabi Muhammad. Kemudian ketika pergi Abu Bakar heran, ya Rasulullah, dia tadi datang nanyain engkau, padahal engkau ada di hadapan dia. Terus kata Rasulullah apa? Ya Allah memberikan penghalang sehingga dia tidak bisa melihat aku. Subhanallah. Nabi dalam riwayat itu membaca surat ini, apa? Surat Yasin. Ayat berapa? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsaynahum fahum la yubsirun. Ada yang hafal enggak surat Yasin? Nah, ini sudah selesai. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini apa? Tafsiran surat Al-Lahab atau Al-Masad. Alhamdulillah. Jadi sebab turunnya apa? Surat Al-Lahab. Nabi Muhammad menyeru penduduk Quraisy agar berkumpul, kemudian didakwahi tauhid, tapi di sana ada Abu Lahab yang malah mencela Nabi Muhammad. Taban laka lihada jama'atana, celaka engkau Muhammad untuk inikah? Untuk perkara tauhidkah? Kamu ya memanggil-manggil kita. Akhirnya turun surat Al-Lahab sebagai apa? Ancaman untuk Abu Lahab. Balasan yang telak dari Allah Subhanahu wa taala yang membela Nabi Muhammad bahwa Abu Lahab ini orang yang binasa. Harta, kedudukan dan anak-anaknya tidak memberikan manfaat dan faedah, tidak bisa menolong dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusul juga oleh siapa? Istrinya yang ternyata ikut-ikutan ya dalam kekafiran, dalam permusuhan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan istrinya ini tidak segan ya, bahkan rela menanggalkan kehormatan dirinya,
kedudukan dirinya di tengah kaum Quraisy, yang mana dia wanita mulia, tetapi dia rela pergi ke padang pasir untuk mengumpulkan kayu-kayu, diikat, kemudian dibopong oleh dia sendiri, kemudian diletakkan di jalan-jalan yang sering dilewati oleh siapa? Nabi Muhammad SAW, supaya Nabi Muhammad tersakiti. Waliyadzubillah. Dan dia sama, nanti masuk neraka juga. Ada nggak potret di zaman sekarang yang seperti ini? Suami istri sama-sama durjana, durhaka. Hah? Ada aja pasti ya. Karena Al-Quran itu ya mungkin ya beda pemerannya. Tapi isi ibroh Al-Quran itu menggambarkan kehidupan umat manusia ya zaman dulu, zaman sekarang, dan terus sampai nanti. Hanya saja pemerannya yang berbeda-beda. Jadi di dalam Al-Quran ada yang suami istri itu dua-duanya bejat, durjana. Ada yang suaminya doang bejat, tapi istrinya Masya Allah solihah. Seperti Fir'aun dan Asia. Terus ada yang suaminya Masya Allah soleh, tapi istrinya yang bejat durjana. Seperti siapa? Nabi Lut, Nabi Nuh. Ya. Nabi Lut ternyata istrinya yang ngompori penduduk ya, untuk datang ke rumah Nabi Lut, mengabari bahwa ada tamu-tamu yang tampan rupawan datang ke rumah Nabi Lut. Ternyata yang menggembosi siapa? Istrinya. Akhirnya kena azab, pas ngeliat ke belakang kena azab, dia jadi batu. Ya Alhamdulillah. Dan siksa paling keras yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut, diangkat tanahnya ke atas, dibalik, jatuhin, blok, habis itu dijatuhi batu dari neraka. Dan kalau kita ngelihat kampungnya, seolah-olah tidak pernah ada kehidupan di sana. Ngeri sekali. Terus ada potret suami istri yang sama-sama soleh dan soleha. Siapa? Nabi Muhammad dan istri-istrinya. Terus Nabi Ibrahim dan istri-istrinya. Istrinya pada banyak semua. Masya Allah. Nabi Ibrahim berapa istrinya? 2, Sarah dan Hajar. Nabi Muhammad berapa? 9 apa 11? 11. Masya Allah ya. Masih satu. Udah, ada pertanyaan? Oke, barakallahu fikum jami'an.